Halo teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Oh ya teman-teman, welcome to my channel. Oke teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja dan diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan yang barokah, dan diberikan kemudahan dalam bentuk apapun yang baik. Amin. Oh ya teman-teman, kali ini ikan cana saya terkena penyakit mata berkabut dan jamur kapas teman-teman, yang sering disebut di media. Ini dia teman-teman penampakan si ikan hias cana saya yang terkena penyakit mata dan penyakit kulit yang ada di sisiknya seperti jamur kapas, atau yang di matanya itu terkena penyakit mata berkabut teman-teman. Oh ya teman-teman, ikan hias yang termasuk jenis ikan yang rentan akan serangan penyakit dalam bentuk apapun teman-teman. Untuk itu, sebagai pemelihara yang baik hati dan tidak sombong, alangkah sepatutnya kita itu harus memperhatikan dan menjaga kebersihan di dalam wadah atau tempat atau tank yang hidup si ikan yang dipelihara teman-teman. Beberapa penyebab menimbulkan penyakit kepada si ikan peliharaan kita itu menyerupai: satu, produksi lendir yang berlebihan, biasanya itu disebabkan oleh infeksi parasitnya teman-teman. Dua, kualitas air yang kita punya, yang kita masukkan ke dalam tempat si ikannya itu kualitas airnya sangat buruk, yang kemudian dapat menyebabkan meningkatnya gas beracun seperti amonia yang kemudian meracuni si ikan cantik yang kita pelihara teman-teman. 3. Nilai pH yang sangat buruk dan berimbas pada munculnya zat-zat yang beracun teman-teman. Dan yang keempat, kemungkinan infeksi bakteri
atau jamur yang bisa menyerang si ikan tersebut teman-teman. Oh ya teman-teman, informasi yang saya dapatkan tentang masalah penyakit si ikan, saya itu sering dapat infonya itu dari media, dari internet, dan sharing di media grup tentang ikan teman-teman. Pasti ada dan menjawab masalah penyakit pada ikan yang kita sering pelihara ini teman-teman. Mungkin kalau teman-teman mengalami seperti saya, lebih enaknya itu sharing dulu teman-teman. Ini dia penampakan dari atasnya teman-teman, si ikan cana gajwa atau limbata saya yang terkena mata berkabut dan sisi kulitnya terkena jamur kapas teman-teman. Saya mau mengobati dengan versi saya yang saya tahu dari browsing, dari sharing di grup teman-teman. Oh ya teman-teman, sebelum kita mengobati kita harus siap tempat karantina. Oke teman-teman, ini tempat simple contoh wadah yang buat karantina si ikan yang terkena penyakit teman-teman. Cukup simpel teman-teman. Kalau saya itu contoh ikannya itu katakanlah ukurannya 10 cm, lalu tingginya itu 5 cm teman-teman. Lalu kita cari tempat yang ukurannya itu panjangnya minimal itu 20 cm, tingginya itu 10 cm teman-teman. Sebab kalau hewan atau orang pun kalau terkena penyakit, kalau sering kita atau hewannya bergerak, pasti penyakitnya tidak akan cepat sembuh teman-teman. Kenapa harus tempat kecil dan tidak harus tempat besar? Karena menurut saya, satu, memangkas pergerakan si ikan yang terkena penyakit teman-teman. Dua, agar si ikan tersebut mengambil oksigen atau udara itu tidak memerlukan tenaga yang besar teman-teman. Jadi cukup simpel tempat karantina buat si hewan atau si ikan yang terkena penyakit itu tidak harus besar dan panjang teman-teman. Cukup memangkas pergerakan si ikan tersebut teman-teman. Dengan toples ini saya akan mengisi airnya itu tidak penuh-penuh, cuma sedikit dari sini aja teman-teman. Saya kasih airnya di dalamnya cukup segitu teman-teman, tidak harus full. Oke teman-teman, saya mau kasih air dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah saya kasih airnya. Ini dia airnya, tidak full, cuma segini teman-teman. Tidak harus full ya teman-teman isi airnya, karena untuk memangkas pergerakan si ikan untuk mengambil udara ke atas teman-teman. Oke teman-teman, ini daun ketapang saya kasihkan ke dalam toples yang ada airnya, karena saya memakai daun ketapang itu bisa menurunkan pH air dan membantu membasmi jamur teman-teman, dapat mengobati luka. Oh ya teman-teman, daun ketapangnya saya potong 3 bagian karena wadahnya terlalu kecil dan lebih panjang dari daunnya teman-teman. Oke, ini dia toples dan air dan daun ketapangnya teman-teman. Halo Maru, udah makan belum? Ini Maru saya. Oh ya, ini teman-teman, jangan lupa kasih obat blue atau antibiotik berwarna biru ini teman-teman. Saya kocok dulu. Obat ini kita
dapat membelinya di tempat-tempat toko ikan hias teman-teman, pasti ada. Kita campurkan dulu, kita teteskan ke dalamnya. Kita aduk-aduk dulu teman-teman biar airnya merata dengan antibiotik blue ini teman-teman. Setelah itu kita masukkan ikan di dalamnya teman-teman. Oke, saya tambah lagi karena menurut saya masih kurang, karena warna airnya pun belum menjadi biru. Mungkin ini sudah cukup teman-teman, warna air juga sudah menjadi biru, dan kita taruh daun ketapangnya di dalam tempat karantina ini teman-teman. Oke teman-teman, ini ikan saya yang terkena penyakit. Saya mau ambil dulu ikannya. Oke, ini dia dari atas. Saya ambil dulu ya teman-teman, si ikan cana gajua atau limbata saya. Sudah tertangkap. Ini dia si ikannya yang lagi kritis terkena penyakit teman-teman. Oke, lanjut kita masukkan ke dalam toplesnya teman-teman. Oke, ini tempat karantinanya. Saya mau kasih ikannya masuk ke dalam toples tersebut yang sudah saya kasih obat biru dan saya kasih daun ketapang teman-teman. Saya masukkan. Ini dia ikan yang terkena penyakit teman-teman. Oke, itu dia matanya berkabut. Ini dia loh, tidak seindah semula teman-teman. Bismillah teman-teman, semoga sembuh dan lekas membaik teman-teman. Saya sedikit mengolesi obat birunya ini dulu teman-teman. Setelah ikan masuk ke dalam tempat karantina ini, kita pastikan si ikan tidak stres teman-teman, atau kita taruh tempat yang aman dan jarang ada orang melintas atau lalu lalang yang melintas di sekitaran tempat karantina teman-teman. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe, like, dan share ya teman-teman. Kalau ada kata atau info yang saya salah, saya mohon maaf ya teman-teman, karena itu sepengetahuan saya teman-teman untuk mengatasi ikan yang terkena penyakit teman-teman. Dan kalau bermanfaat silahkan share ya teman-teman, karena berbagi ilmu itu gratis dan mengasihkan teman-teman. Oh ya teman-teman, sukses buat teman-teman. Salam dari saya. Assalamualaikum teman-teman. Sip teman-teman, jempol untuk teman-teman. Sukses selalu.